ada satu yang harus kita luruskan terkait dengan bahasa kata Cina dan Turki. Ketika Rasulullah SAW menyebut Turki, maka hari ini kita mendapati Turki yang Rasulullah SAW sebutkan itu Cina hari ini. Dimana ketika Rasulullah SAW menyebutkan salah satu hadisnya, innakum satagzuna Turka, sungguh kalian di akhir zaman akan memerangi Turki. Loh, kok Rasul menyebut Turki? Sementara kita hari ini mendapati Turki itu Muslim kan pemimpinnya, betul? Bahkan cenderung melakukan perlawanan kepada kebijakan Amerika yang zalim, berani menentang Barat. Bahkan cenderung seolah-olah menjadi simbol kebangkitan Islam di Eropa, Turki hari ini. Tapi Rasulullah menyebutkan di akhir zaman kalian akan berperang dengan Turki. Kalau saya hanya membahas pada hadis itu saja, bingung saya. Kalau Rasul menyebutkan Turki, lalu saya hadis lain dicari lagi Bapak Ibu. Ternyata ada hadis yang menyebutkan ciri-ciri bangsa Turki ini. Satu, pakaian mereka berbulu dari kulit binatang dan sandal-sandal mereka berbulu. Oh, berarti mereka tinggal di daerah yang dingin, bersalju. Kedua, saya temukan hadis lain tentang Turki adalah mereka ciri-ciri wajahnya. Satu, sigorul ayun, sipit mata mereka. Juludum ahmar, kulit mereka merah. Zungfal unuf, hidung mereka pesek. Wabujum kal majadil mutrokoh, dan wajah mereka lebar seperti tameng. Dari situ kita bingung menyebutkan Turki yang mana ini. Nah, kalau kita lihat sejarah Turki, ternyata dulunya bukan berasal dari Eropa, tapi berasal dari satu rumpun tadi, keturunan Yafis Magug tadi. Ya, keturunan Yafis Magug dan melahirkan Yajuj Majuj dan melahirkan mereka. Jadi Rusia, Turki, Cina, Mongolia dan Khazaria itu satu rumpun. Lalu bagaimana bisa cerita Turki hari ini beriman dan berada di Konstantinopel? Nah, kisahnya beda Bapak Ibu. Mereka di antara bangsa Turkistan ini ada yang beriman kepada Allah dan Rasulullah di zaman Utsman bin Affan. Mereka menyatakan Islam, keislaman mereka beramai-ramai. Namun mereka tidak bisa mempertahankan iman Islam mereka. Karena satu daerah dengan pembantai dengan kaum yang kejam, bangsa Mongolia, bangsa Tartar tadi. Maka mereka mengungsi. Pergilah mereka meninggalkan Turkistan, mengembara ke Eropa, maksudnya ke wilayah yang ada kesultanan Islam, yaitu dinasti Seljuk. Kalau kita urutkan, pertama dinasti Umayyah, Abbasiyah, Mamaluk, Seljuk, baru Turki Utsmani. Nah, sebelum Turki Utsmani ada bangsa Seljuk yang menjadi pewaris kekhilafahan Islam, yang langsung berada di timur tengah berhadapan dengan Eropa, maksudnya di wilayah Syam berhadapan dengan Eropa, Turki. Nah, berhadapan dengan kekuasaan Imperium Romawi Bizantium. Dari Turkistan ini 100 kepala keluarga mengungsi demi menyelamatkan iman Islam mereka, ingin bergabung dengan dinasti Seljuk, kekhilafahan Seljuk, dipimpin oleh Sulaiman bin Bayazid. Mereka Muslim. Mereka Muslim, dipimpin oleh Sulaiman bin Bayazid, ingin menyelamatkan iman Islam mereka. Mereka berjumlah 100 kakak. Nah, ini mereka berjalan ke dinasti Seljuk. Pada saat itu dinasti Seljuk, khilafah Bani Seljuk, sedang berperang melawan Romawi Bizantium Timur. Peperangan ini tidak seimbang, mengakibatkan Seljuk hampir kalah. Raja Seljuk sendiri itu hampir terbunuh. Datangnya 100 kepala keluarga dari Turkistan ini menjadi suntikan kekuatan kepada bangsa Seljuk, dinasti Seljuk. Mereka berhasil mengalahkan tentara Romawi karena bantuan bantuan dari Turkistan ini di bawah pimpinan Sulaiman Bayazid. Selamat dari kekalahan melawan tentara Romawi, berterima kasih itu. Raja Seljuk mengucapkan terima kasih kepada bangsa Turki di bawah pimpinan Sulaiman Bayazid yang telah menyelamatkan Seljuk dari kehancuran, bahkan berhasil mengalahkan Bizantium Timur. Mengucapkan terima kasih dan memberikan hadiah. Hadiah yang diberikan oleh Raja Seljuk adalah sebidang tanah, karena mereka pendatang, mereka butuh wilayah untuk tinggal. Diberikanlah tanah yang bernama Anatolia. Anatolia menjadi Turki hari ini. Nah, kalau Rasulullah menyebut Turki, itu bukan Turki hari ini, tapi Turki yang Rasul sebutkan adalah Cina hari ini. Nah, kemudian kalau ke Turki hari ini, Rasul tidak menyebutnya Turki,
Tapi Rasulullah menyebutnya Konstantinia atau Konstantinopel. Jadi jangan salah memahami hadis Bapak Ibu ya. Ketika Rasul menyebutkan Turki, oh Cina. Lalu Turki hari ini siapa yang Rasul sebutkan Rasulullah? Rasul menyebutnya Konstantinia. Yang kedua, Cina yang disebutkan Rasulullah bukan Cina hari ini. Tapi Cina yang Rasul sebutkan adalah mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW pernah menyebutkan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun harus ke negeri Cina. Kok Rasulullah menyebutkan Sin Cina? Karena di antara mereka ada yang sudah beriman pada Allah. Ada yang beriman pada Allah. Yang tadi diislamkan oleh Zulkarnain. Nyambung lagi ke situ Bapak Ibu. Dan lupakah kita dalam satu penemuan sejarah bahwa ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, di saat akan membuat Quran, kertasnya dari mana? Kertasnya dari Sin tadi. Ya, kalau kita lihat Sin yang dimaksudkan Rasulullah itu hari ini adalah Uighur. Uighur, Bu. Mereka beriman pada Allah. Jadi dulu Cina itu Muslim, daratan Muslim. Datang bangsa Mongolia yang menjadi keturunan Ya'juj Ma'juj dulu, membantai mereka. Mongolia tidak beragama kan? Ateis. Mereka lah yang menguasai Cina daratan hari ini. Berarti Cina hari ini itu keturunan dari Mongolia. Mongolia keturunan dari Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Tadi kata surat Al-Anbiya, mereka menyebar. Setelah tembok itu terbuka, mereka menyebar ke seluruh dunia. Jadi ada kemungkinan temboknya sudah terbuka. Mendekat setelah Rasulullah wafat, kemudian temboknya terbuka, menyebar ke seluruh dunia, menjadi bangsa-bangsa yang bercampur dengan ras manusia. Salah satunya selain Amerika adalah Mongolia, Tartar, yang kita sebut Cina hari ini. Adapun Cina Muslim terusir. Ada yang tadi ke Anatolia menjadi Turki hari ini, Konstantinopel kata Rasulullah. Ada yang bertahan di sana tapi di pinggiran. Ada Uighur, ada Yunan, ada Zhengzhou, itu Muslim semua Bapak Ibu. Yang terusir, dan mereka lah yang dibantai oleh Cina hari ini. Nah, adapun Cina hari ini Rasulullah menyebutnya Turki. Dua hadis menyebutkan mereka. Satu, innakum satagzuna Turka. Utruku Turka idza yatsrukukum. Sesungguhnya kalian akan memerangi Turki. Tinggalkan bangsa Turki apabila mereka meninggalkan kalian. Tapi jika mereka menghancurkan kalian, perangi mereka. Siapa Turki yang dimaksudkan Rasulullah? Lihat hadis yang lainnya. Nah, ternyata ada hadis lain. Disebutkan Turki yang Rasul sebutkan ciri-cirinya. Satu, mereka berbaju penuh dengan bulu. Bahkan sendal mereka berbulu. Oh, berarti mereka menggunakan kulit binatang yang penuh dengan bulu. Berarti mereka tinggal di daerah dingin. Cina dingin juga kan? Kemudian mata mereka sipit kata Rasulullah. Kulit mereka merah, hidung mereka pesek, wajah mereka lebar. Oh, berarti bangsa Cina hari ini. Adapun Turki yang kita sebut hari ini, Rasulullah menamakannya Konstantinia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan hadis ini, kemungkinan besar salah satu Ya'juj Ma'juj adalah bangsa Cina hari ini. Untuk mengenalnya. Tapi Ya'juj Ma'jujnya bukan yang asli, yang KW. Yang KW, Pak. Kenapa saya sebut KW? Dajjal aja ada KW-nya kan? Betul, Dajjal ada KW-nya? Jangankan Dajjal, Nabi dan Rasul aja ada KW-nya kan? Iya, Rasulullah pernah bersabda begini. Saya khruju fi akhir zaman dajjalun. Akan muncul dajjal-dajjal palsu di akhir zaman. Dajjalun, Rasulullah menggunakan waw nun. Artinya jumlah mereka banyak. Hum qaribun min salasin. Jumlah mereka ada 30 orang. Kurang lebih 30 orang. Kulluhum yasumuna annahum nabiyyun. Setiap mereka mengaku nabi. Oh, ada dajjal-dajjal palsu yang akan muncul di akhir zaman. Sebelum dajjal yang sesungguhnya muncul, jumlah mereka ada 30 orang kurang lebih kata Rasulullah. Semuanya mengaku nabi dan di antara mereka ada perempuan yang mengaku nabi. Itu dajjal. Rasulullah menyebutnya dajjal. Ada perempuan yang mengaku nabi hari ini? Bahkan ada yang ngaku bisa mengundang Nabi Muhammad datang dan mereka Jibril. Betul? Ah, itu dajjal, Bu. Dajjal KW. Begitu pula Ya'juj Ma'juj. Kok bisa saya katakan begitu? Lihat hadis ini. Rasulullah SAW menyebutkan petaka akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Keburukan ini dikaitkan dengan terbukanya lubang Ya'juj Ma'juj. Ada kemungkinan
Keburukan ini adalah pembantaian yang dilakukan oleh keturunan Ya'juj Ma'juj yang menjadi isyarat akan munculnya Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya. Sebagaimana isyarat akan muncul Dajjal yang sesungguhnya diawali dengan munculnya Dajjal-Dajjal KW yang jumlahnya 30 orang tadi. Yang salah satunya ada perempuan yang ngaku Nabi. Ada zaman sekarang? Siapa, Bu? Ah, itu. Lia Eden. Eden apa Eden?